Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 999 Ya, Fabio Senior. Kompetisi alkimia berjalan dengan baik, tetapi tidak ada yang mengejutkan darinya. Roan tidak bercanda ketika dia mengatakan dia tidak percaya diri untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada terlalu banyak ramuan baru dan metode meramu yang belum bisa dia periksa. Tentu saja, jika dia menggunakan alat alchemy repository, dia pasti bisa melakukannya dengan lebih baik. Namun, mereka berbeda dari rune sirkuit Rean. Rune Rean adalah sesuatu yang dibuat di tempat dengan bahan yang tersedia. Alat alkimia Roan, di sisi lain, harus dikeluarkan untuk digunakan. Demi keadilan, tidak ada yang diizinkan menggunakan kuali, alu, lesung, dan semacamnya sendiri. Sebaliknya, mereka diberi yang identik. Itu pada dasarnya adalah salinan tes alkimia yang dimiliki Roan di Kekaisaran Sasamil, tetapi hanya dengan satu pertandingan. Orang yang membuat pil kualitas terbaik akan menang, sesederhana itu. Mereka memiliki formasi mereka sendiri yang dapat digunakan untuk menguji properti pil. Namun, Roan tidak melakukannya dengan buruk. Dia memilih pil Cross Realm untuk dibuat. Meskipun Roan berada di tingkat menengah perak, pilnya berakhir di antara pil alkemis tingkat puncak perak. Itu semua berkat pemurnian berbasis elemen gelap dan terangnya, yang menembakkan level pilnya ke atap. Satu-satunya hal yang membingungkan orang lain di sekitarnya adalah mengapa rambutnya berubah menjadi hitam putih selama ramuan. Untungnya, tidak ada yang mau bertanya karena setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam berlatih alkimia. Kembali ke kamar tetua, Ranges senang melihat Fugo kembali. Bagaimanapun, kinerja Roan jelas jauh lebih baik daripada yang bisa dicapai Fugo. Sayangnya, itu tidak cukup untuk mendapatkan hadiah di batu surgawi. Namun demikian, Roan masih menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, pilnya berakhir di 30 besar, mengingat dia masih berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Pemimpin cabang persekutuan alkemis juga memutuskan untuk berbicara dengan Roan setelah pertemuan selesai. Dia sangat ingin tahu tentang metode pemurnian yang digunakan Roan. Begitu Roan kembali ke kelompok sekte Lukimira, dia tidak tampak kecewa sama sekali. Rean kemudian mengangkat bahunya ketika dia bertanya, "Kurasa kamu melihat semua yang ingin kamu lihat, ya?" Roan melirik Rean sejenak dan mengangguk. "Memang, saya pikir saya mengerti bagaimana 9 alkemis itu mencapai tingkat emas saat masih di tahap awal dari alam suci. Saya memiliki banyak hal untuk diperhatikan setelah pertemuan ini selesai." Wamil dan yang lainnya masih terkejut dengan penampilan Roan. Sebuah pil di 30 besar adalah bukti bakat alkimia tinggi Roan. Roan tampaknya tidak peduli dengan sorakan mereka. Adapun Fabio, dia tidak membuang waktu. Saat para alkemis menyelesaikan tes mereka, dia segera membuka pintu spasial untuk kompetisi berikutnya. Penggarap kekuatan jiwa, kamu bisa maju sekarang. Tes kekuatan jiwa akan segera dimulai. Mereka yang tidak akan mengambil bagian dalam tes ini bisa menunggu di luar. Saat itulah Rean memandang Roan, mengatakan kepadanya, "Kamu harus berpartisipasi juga." Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan ketika dia menjawab, "Kamu tahu bahwa kekuatan jiwamu sedikit lebih tinggi dari milikku." "Aku tahu," Rean mengangguk sebagai jawaban. Namun, tempat kedua dan ketiga juga mendapatkan hadiah di batu surgawi peringkat 1. Batu surgawi sangat berharga, jadi kita harus mengambil sebanyak yang kita bisa. Roan merenung dalam diam sebentar dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Sama seperti itu, kedua kembar memasuki kompetisi kekuatan jiwa. Tidak hanya mereka, murid terakhir dari Sekte Lukimira yang datang bersama mereka, Kilau, juga mengikuti di belakang. Sepertinya kita bersama-sama. Rean dan Roan mengangguk, dan mereka kebetulan melewati pintu tata ruang ketika Trinio juga ada di sana. Hei, Rean. Jadi, tidak bersembunyi lagi. Rean tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, "Yep. Kamu bisa menunggu tontonan dari kakakku dan aku kali ini." Trinio jelas tahu bahwa Rean adalah yang disebut Jaspion. "Kakakmu juga. Lagi pula, kamu kembar." Trinio hanya bisa menghela nafas saat dia bergumam, "Kurasa gen seseorang benar-benar penting." Rean tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di kamar tetua, Ranges hanya bisa mengeluarkan keringat dingin. Kedua si kembar mengambil bagian dalam tes ini. Dia kemudian menatap Kayla,
yang tampaknya sama terkejutnya dengannya. Mungkinkah dia tidak tahu mereka memiliki kekuatan jiwa? Kemudian lagi, jika murid Ranges tidak mengikuti kontes kekuatan jiwa kali ini, sektenya akan menggunakan kesempatan terakhir yang tersedia untuk mereka. Yah, sepertinya Ranges tidak bisa berbicara dengan murid-murid di dalam sana. Tentu saja, para murid Sekte Qianbei memperhatikan ketika Rean, Roan, dan Kilo pindah untuk berpartisipasi dalam ujian. Haruskah kita tidak mengikuti tes ini juga? Semua orang bertanya ketika mereka melihat Tuli. Namun, Tuli menggelengkan kepalanya. Kami hanya memiliki satu absen lagi yang tersedia. Lebih baik kami menggunakannya untuk hal lain seperti pertempuran gratis untuk semua. Tuli kemudian melihat murid lain dari sektenya. Plinio, terserah padamu sekarang. Mereka mungkin hanya berpura-pura bahwa mereka ahli dalam kekuatan jiwa, jadi jangan takut. Berikan yang terbaik dalam ujian. Plinio segera mengangguk. Baiklah, Tuli, aku pergi. Setelah peserta terakhir melewati pintu spasial, itu menghilang. Di dalam, penatua yang bertanggung jawab atas tes segera mulai berbicara. Saya Ervalis, yang memimpin tes ini. Baiklah, kontes kekuatan jiwa memiliki 3 fase, seperti yang ditunjukkan pada papan di luar. Tes kekuatan jiwa, yang ini cukup jelas, yang dengan skor tertinggi menang. Tes manipulasi kekuatan jiwa, seperti namanya, kami akan menguji kemampuanmu dalam mengendalikannya dengan baik. Biasanya, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin sulit untuk tetap stabil. Last but not least, kekuatan jiwa dan sinergi energi surgawi. Kekuatan jiwa selalu digunakan untuk mendukung energi surgawi. Semakin baik sinergi, semakin kuat dan baik Anda dapat menggunakannya dalam beberapa situasi. Kita akan lihat seberapa bagus Anda dalam menggabungkan keduanya. Setelah itu, Ervalis menunjuk ke belakangnya. Formasi pengukuran kekuatan jiwa ada di belakangku. Kami akan menguji kalian semua satu persatu untuk memastikan tidak ada yang curang. Namun, saat Ervalis hendak memanggil nama depan, dia menerima pesan rasa surgawi dari Fabio. Lagi pula, pembatasan komunikasi tidak berlaku untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas pertemuan itu. Biarkan si kembar itu untuk yang terakhir, mengerti? Ervalis terkejut setelah mendengar itu. Namun, dia dengan cepat pulih. Ya, Senior Fabio. Bab 1000 kekuatan jiwa. Fabio cukup tertarik pada si kembar. Alasannya, afinitas elemen terang dan gelap mereka yang tidak biasa. Di alam dewa, afinitas elemen yang aneh tidak begitu langka. Hanya di majelis ini saja, ada 6 dari mereka. Es sebagai pengganti air, kayu sebagai pengganti air dan tanah untuk menciptakannya, dan perunggu sebagai pengganti tanah. Fabio telah melihat banyak kesamaan aneh ini. Namun, ini benar-benar pertama kalinya dia melihat afinitas terhadap 2 elemen itu. Bukan hanya itu, tetapi afinitas seperti itu muncul pada anak kembar. Selain itu, keduanya tampil jauh di atas tingkat kultivasi mereka. Karena kedua si kembar mengambil bagian dalam kompetisi kekuatan jiwa ini, dia ingin meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Ervalis kemudian mengumumkan, baiklah, Sasvian dari Transfin Union, majulah. Kultivator, yang namanya dipanggil, segera melangkah maju. Dia kemudian meletakkan tangannya pada formasi dan mengirim kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa. Tidak lama kemudian, namanya muncul di semua papan skor, baik di dalam maupun di luar. -1, Safian, Transfin Union 854 poin. Sasvian hanya bisa menunjukkan ekspresi bersemangat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Qianbei dan Lukimira bukan satu-satunya kekuatan yang menggunakan majelis untuk mengatur beberapa masalah. Jelas bahwa hasilnya adalah hal yang sangat baik untuk Sasvian dan Transfin Unionnya. Tentu saja, dia berada di tempat pertama karena dia adalah satu-satunya yang telah diuji sejauh ini. Niratuan, Sekte Aliran Sungai, majulah. Seorang pembudidaya wanita dari ras bernama Yuiai kemudian keluar dari kerumunan dan melangkah meletakkan tangannya di atas formasi. Rean dan Roan tidak perlu melihat banyak untuk memahami bahwa ras gadis itu adalah salah satu dari mereka yang lahir dengan kekuatan jiwa sejak awal. -2, Niratuan, Sekte Aliran Sungai 591 poin. Nira, di sisi lain, hanya bisa menghela nafas setelah melihat itu. Hasilnya tidak buruk, tetapi itu jauh dari cukup untuk menyebabkan riak dalam tes ini. Ramil Kikyo,
Aliansi pedagang pembuang, majulah. Sekali lagi, pembudidaya lain mencoba kekuatan jiwanya. -3, Ramil Kikyo, Aliansi Pedagang Air 680 poin. Dan begitu saja, satu demi satu peserta datang untuk menguji kekuatan jiwa mereka. Hal lain yang diperhatikan Ryan adalah bahwa hasilnya banyak berubah dari apa yang dilihatnya di luar. Dia telah melihat banyak dari nama-nama itu di papan peringkat sebelumnya, tetapi mereka tidak mendekati hasil yang mereka tunjukkan sekarang. Trinio benar, semua orang menahan diri di luar sana. Oh well, aku juga. Ada total 4.561 peserta dalam kontes kekuatan jiwa, jadi itu akan memakan waktu sebelum semua orang dipanggil ke depan. Akhirnya, tes mencapai 1.000 peserta pertama, dan kebetulan ada orang yang dikenal. Difran, Sekte Ostrao, majulah. Ryan ingat kultivator itu. Dia berada di tempat ketiga sebelum saya menguji kekuatan jiwa saya di luar. Mari kita lihat seberapa banyak dia menahan diri. Difran memiliki ekspresi percaya diri saat dia mendekati formasi. Tangannya dengan cepat menyentuhnya, dan dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan jiwanya mengalir ke dalam formasi, dan Ryan dapat melihat bahwa Difran berada di liga yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain sejauh ini. -1, Difran, Sekte Ostrao 1756 poin. -2, Gitila, Grup Mercenari Rio 1193 poin. Wow, benar saja, Difran melesat ke tempat pertama di papan skor seperti meteor. Dia benar-benar menghancurkan skor tempat kedua. Namun, semua orang memperhatikan satu hal. Ervalis memanggil yang lebih lemah terlebih dahulu. Pikiran itu menjadi kenyataan saat kompetisi berlanjut. Saat peserta nomor 2000 maju, Difran masih menempati posisi pertama. Namun, banyak pembudidaya mendapat lebih dari 1.000 poin. Tempat kedua, seorang gadis yang berada di urutan ketujuh sebelumnya, mendapat 1.702 poin, hampir mengejar Difran. Meski demikian, dia tidak kecewa dengan hasil itu. Lagi pula, ini hanya tes pertama. Keyakinannya ada pada tes manipulasi kekuatan jiwa yang akan datang nanti. Ogliko, Sekte Fitch, majulah. Ogliko berada di posisi kedua sebelumnya, begitu banyak yang memperhatikannya juga karena jumlah peserta yang diuji hampir mencapai 3.000. Ogliko, seperti peserta top lainnya sebelum dia, juga penuh percaya diri. Tempat pertama adalah milikku. Kekuatan jiwa bergegas ke dalam formasi, membuatnya bersinar lebih dari peserta lain di depannya. Akhirnya, hasilnya muncul beberapa saat kemudian. -1, Ogliko, Sekte Vinci 2139 poin. Benar saja, Ogliko juga jauh di atas yang lain. Namun, meski sebagian besar peserta terkejut dengan hasil itu, ada juga yang tidak terlalu memikirkannya. Salah satunya adalah Sansa, anggota terbaik dari Soul Guild. Tentu saja, Ervalis tidak akan menghentikan kompetisi hanya karena semua orang mengagumi skor Ogliko. Berikutnya, hasilnya dengan cepat meningkat, dan pengguna kekuatan jiwa yang lebih kuat terus bermunculan. Anehnya, Ogliko tidak bisa mempertahankan posisi pertamanya untuk waktu yang lama. Seorang kultivator yang tidak diketahui siapapun melampaui hasilnya. -1, Ancel Yubao, Sekte Polifas 2251 poin. Apa? Ogliko terkejut. Siapa lelaki ini? Sekte Polifas tidak bisa dikatakan sebagai sekte teratas di kota Kosek, tetapi mereka juga tidak lemah. Mereka pasti jauh di atas rata-rata. Namun, kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang mereka kuasai. Itulah mengapa hasil Ancel mengejutkan semua orang lebih dari yang diharapkan. Di kamar tetua, pemimpin sekte Ancel tertawa setelah itu. Hahaha, apakah kalian menyukai kejutan saya? Itu benar. Kami beruntung mendapatkan bakat kekuatan jiwa baru. Saya hanya tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi tempat untuk mengungkapkannya. Persekutuan kekuatan jiwa, kompetisi ini bukan di tanganmu lagi. Pemimpin Soul Guild mendengus sebagai tanggapan, berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan merayakannya sepagi ini. Pada saat yang sama, semua orang dalam kontes tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah Ancel ini Jaspion? Itu masuk akal karena Ancel tidak muncul di peringkat kekuatan jiwa sebelum ujian. Hanya Ancel yang tahu bahwa dia bukan dia, tetapi dia tidak akan memberitahu orang lain itu. Hasil tes terus berdatangan, dan akhirnya melampaui 4.000 peserta.
Ryan dan Roan cukup terkejut bahwa mereka tidak dipanggil sampai sekarang. Bahkan Kilau dan Trinio sudah dipanggil terlebih dahulu. Saat peserta ke-4496 dipanggil, nama yang paling ditunggu pun muncul. Sansa Seal, Soul Guild, majulah. Sansa Seal menempati posisi pertama di peringkat sebelumnya. Semua orang ingin melihat bagaimana performa terbaik dari murid Soul Guild. Bab 1001 hasil tes pertama. Sansa tersenyum tipis dan berjalan ke depan. Dia tidak memiliki wajah percaya diri seperti yang lain sebelumnya. Sebaliknya, sepertinya dia tidak peduli dengan tes ini. Seolah-olah dia tidak pernah menempatkan orang lain di matanya. Alasan untuk itu. Pertama, dia jelas merupakan bagian dari Soul Guild. Namun, alasan utamanya adalah karena dia adalah bagian dari Infernal Rache. Ras Infernal dikenal karena afinitas kekuatan jiwanya yang sangat tinggi. Zasvins, misalnya, bahkan tidak bisa berharap untuk mendekati mereka. Setelah tiba, dia meletakkan tangannya di formasi pengukuran kekuatan jiwa dan mengirim energinya ke dalam. Segera, formasi itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, membuat semua orang sebelumnya, termasuk Ogliko dan Ancel, malu. Sansa kemudian melepaskan tangannya dari formasi dan mulai berjalan kembali ke tempatnya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat skor. Tidak ada kebutuhan untuk itu. -1, Sansa Seal, Soul Guild 2953 poin. Segera, semua orang terdiam, bahkan para tetua menontonnya. Itu konyol. Bisakah seseorang di bawah 50 bahkan mencapai angka itu? Seperti yang diharapkan dari Infernal Rache, mereka sangat ahli dalam Soul Power. Bahkan Ryan dan Roan harus mengakui bahwa mereka terkesan. Gadis itu sangat baik. Roan mengangguk, berkata, itu bukan hanya hasil dari afinitas rasnya terhadap kekuatan jiwa. Saya dapat mengatakan bahwa jumlah upaya yang dia lakukan untuk memperbaikinya sama sekali tidak lebih buruk daripada kita. Ryan terkejut mendengarnya. Lagi pula, dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa kejamnya metode pelatihan Roan. Itu bagus. Saya tidak percaya seseorang akan mengikuti jadwal pelatihan yang mirip dengan apa yang Anda buat untuk kami. Roan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Itu hanya membuat alam dewa lebih menarik. Bagaimanapun, kita memiliki keuntungan yang tidak dia miliki. Ryan tahu apa yang dibicarakan Roan, dengan mengatakan, sistem permata jiwa dan kekuatan jiwa dan penggabungan energi surgawi. Namun, Ryan tidak menyukainya. Saya tidak berpikir saya bisa mengambil tempat pertama jika saya tidak keluar semua. Saya tidak ingin menunjukkan batas dari apa yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa saya dengan dukungan afinitas elemen cahaya saya. Bahkan, saya tidak yakin apakah saya bisa menerimanya bahkan jika saya melakukannya. Roan setuju dengannya. Memang, ini bahkan lebih buruk bagiku karena kekuatan jiwaku tidak sekuat milikmu. Jika seseorang di sini memiliki kesempatan, itu adalah Anda. Lagi pula, tidak ada gunanya bersembunyi sekarang. Kami sudah mengharapkan untuk mengambil Divine Veins dalam pertempuran, jadi lakukan saja. Ryan mengangguk, dan mereka mulai menunggu giliran mereka datang. Sekarang, Ryan dan Roan sudah mengerti bahwa mereka ditinggalkan sampai akhir. Bagaimanapun, itu akan menjadi satu hal jika hanya satu dari mereka yang cukup beruntung untuk berada di sana. Tapi untuk keduanya berada di sana dengan lebih dari 4.500 kandidat terlalu banyak kebetulan. Benar saja, nama Ryan dan Roan tidak dipanggil sampai saat-saat terakhir. Ada 4.591 peserta, jadi nomor 4.590 adalah Roan Lark, Sekte Lukimira, majulah. Roan bahkan tidak berkedip saat dia melangkah keluar. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di formasi dan mengirim kekuatan jiwa surgawi yang menyatu ke dalam tanpa menahan diri. Orang harus ingat bahwa si kembar sekarang menyebut perpaduan energi surgawi dan kekuatan jiwa sebagai kekuatan jiwa surgawi. Mereka tidak dapat memisahkan kekuatan-kekuatan itu lagi. Tidak ada yang berharap banyak dari Roan. Bahkan, tidak ada lagi yang mengharapkan apapun dari orang lain, tidak setelah tampilan yang dibuat oleh Sansa beberapa waktu lalu. Namun, untuk sesaat di sana, formasi yang digunakan Roan tampak bersinar seterang Sansa. Seseorang akan kesulitan untuk mengatakan siapa yang lebih cerah. Segera, itu menarik perhatian semua orang. Di kamar para tetua, mata pemimpin cabang persekutuan jiwa menyipit.
Dia dalam suasana hati yang baik selama seluruh tes, berpikir bahwa tidak ada yang akan mendekati Sansa. Jelas, itu tampaknya tidak terjadi lagi. Setelah itu, dia dan sebagian besar kekuatan lainnya melihat ke arah kelompok Kayla. Sekali lagi, saudara kembar Sekte Lukimira membuat keributan di mana tidak ada yang mengharapkan apapun dari mereka. Mata Kayla berbinar. Mungkinkah Roan benar-benar mampu mengambil Divine Vein itu? Itu adalah vena surgawi tingkat rendah perak, jauh lebih baik daripada yang sekarat di Sekte. Namun, -2, Roan Lark, Sekte Lukimira 2867 poin. Roan gagal mengambil tempat pertama. Tentu saja, itu tidak mengurangi ekspresi terkejut di sekitarnya. Hasil Sansa adalah yang paling menarik karena ini adalah pertama kalinya senyumnya menghilang sejak awal tes. Meskipun dia menang melawan Roan, jumlah mereka sangat dekat. Masih ada 2 tes kekuatan jiwa lainnya setelah ini. Di sisi lain, Fabio lebih terkejut tentang hal lain, berpikir dalam hati, pemuda ini masih berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Jika dia berada di Saint Realm seperti Sansa, secara alami, beberapa orang lain juga memperhatikan hal itu, terutama setelah melihat usia Roan yang ditandai dalam tes usia. Roan menggelengkan kepalanya dan kemudian meninggalkan formasi. Benar saja, aku masih kurang. Roan kemudian mengangguk pada Ryan sambil berbicara melalui koneksi jiwa mereka, jangan menahan diri. Masih ada 2 tes lagi setelah ini, jadi kami membutuhkan poin sebanyak mungkin. Ervalis juga terkejut dengan penampilan Roan tetapi dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu. Selanjutnya, Ryan Lark, Sekte Lukimira, majulah. Ryan sudah ada di sana karena dia tahu dia yang terakhir dalam antrian. Bagi mereka yang belum memperhatikan si kembar, itu menjadi jelas sekarang. Mereka identik, kecuali warna rambut mereka. Akhirnya, Ryan meletakkan tangannya di formasi dan mengirim kekuatan jiwa surgawi ke dalam. Mari kita lihat seberapa besar elemen cahayaku meningkatkan kekuatan jiwaku dibandingkan dengan Roan. Hasilnya datang beberapa detik kemudian. -1, Ryan Lark, Sekte Lukimira 3255 poin. Bab 1002 Pelat Kekuatan Anti Jiwa. Meskipun semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka, Roan tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia menerima elemen cahaya dari Ryan ketika mereka berkultivasi, dia bukanlah orang yang memiliki afinitas elemen cahaya. Karena itu, dia selalu merasa bahwa kekuatan jiwanya sekitar 90% lebih kuat dari Ryan. Angka-angka tadi membuktikan teori itu. Yah, satu-satunya ketenangan adalah Roan. Mustahil. Sansa berseru sambil menatap Ryan. Dia cukup dekat dengan formasi pengukuran, jadi dia bisa merasakan kultivasi Ryan. Dia hampir seluruh alam di bawahnya, jadi bagaimana mungkin kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi. Bahkan Fabio merasa itu mengesankan. Cukup mengejutkan. Bakat seperti dia dan saudaranya tidak mudah ditemukan di kota kecil seperti ini. Kakaknya kalah dari Sansa, tetapi kultivasinya jauh di bawah miliknya. Meskipun ada kultivator di ibu kota yang lebih kuat dari mereka di Soul Power pada usia yang sama, perbedaannya tidak terlalu besar. Fabio merenung dalam diam sebentar, memikirkan keturunan keluarga kerajaan. Saya rasa dengan kultivasi, usia, dan kekuatan jiwa mereka, mereka harus berada di sekitar level Tivia dan Sois. Itu level yang cukup tinggi bahkan di keluarga kerajaan. Mereka tidak cocok dengan yang teratas, tapi tidak sejauh itu. Benar saja, Realm of Gods sebesar itu. Penampilan Ryan dan Roan paling-paling bisa mengejutkan Fabio, tapi hanya itu saja. Kerajaan itu sendiri memiliki talenta muda yang serupa atau bahkan lebih tinggi dari mereka. Tentu saja, ini hanya satu kerajaan di satu wilayah kecil dari alam dewa. Bakat macam apa yang mungkin ditemukan seseorang ketika mempertimbangkan seluruh alam dewa? Di kamar para tetua, orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana Sekte Lukimira menemukan si kembar ini. Kayla hampir tertawa terbahak-bahak setelah melihat hasil Ryan. Namun, Sekte Lukimiranya masih kecil, jadi dia tidak ingin menyinggung yang lain. Dia lebih dari cukup senang untuk mendapatkan kata-kata dari keluarga kerajaan bahwa sektenya akan baik-baik saja jika dia mendapatkan Divine Vein. Kembali di ruang pengujian, Ervalis menerima pesan rasa surgawi dari Fabio tidak lama kemudian. Lanjutkan dengan tes. Ervalis dengan cepat pulih dan mengangguk. Semuanya, waktu untuk mengagumi hasilnya sudah berakhir.
Jika kamu mau, periksa peringkatnya dengan cepat karena kita perlu melanjutkan tes. Secara alami, semua orang melihat lurus ke papan skor. -1, Ryan Lark, Sekte Lukimira 3255 poin. -2, Sansa Seal, Soul Guild 2953 poin. -3, Rowan Lark, Sekte Lukimira 2867 poin. -4, Ancel Yubao, Sekte Polifas 2251 poin. -5, Ogliko, Sekte Vinci 2139 poin. -6, Samukip, Klan Kip 1965 poin. -7. Saat semua orang memeriksanya, Ervalis berbalik dan memerintahkan bawahannya, memberi tahu mereka, bahwa mereka keluar. Segera, ribuan pelat berbentuk persegi muncul di sekitar bidang pengujian. Jika seseorang melihat lebih dekat, akan mungkin untuk melihat mereka memiliki prasasti pada mereka, yang identik. Seseorang tidak perlu berpikir banyak untuk memahami bahwa jumlah piring sesuai dengan jumlah peserta tes. Perhatian para peserta tersita saat mereka menunggu Ervalis menjelaskan tentang apa tes itu. Seperti yang kamu tahu, tes kedua adalah manipulasi kekuatan jiwa. Kekuatan-kekuatan jiwa saja tidak cukup. Kamu harus bisa menggunakannya dengan benar. Ervalis kemudian menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menangkap piring. Segera setelah kekuatan jiwa menyentuhnya, prasasti diaktifkan dan mencoba untuk mengusir kekuatan jiwa. Pelat-pelat ini memiliki prasasti anti kekuatan jiwa. Namun, seperti yang Anda lihat, saya dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menahannya di udara. Ini bukan karena kekuatan jiwaku tinggi. Sebaliknya, prasasti pelat dibuat untuk memungkinkan kekuatan jiwa mengalir melalui saluran pembuka di pelat itu sendiri. Masalahnya adalah saluran ini terus berubah, jadi titik di mana kamu berada menggunakan kekuatan jiwamu sedetik yang lalu mungkin benar-benar berbeda pada detik berikutnya. Ervalis melanjutkan, seperti yang dapat Anda bayangkan, semua kekuatan jiwa yang digunakan di luar saluran ini hanyalah pemborosan. Itu akan membuat Anda menjadi lebih cepat lelah juga. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan saluran tersebut dan mengarahkan kekuatan jiwa Anda ke dalamnya sampai mereka tutup dan yang baru muncul. Jelas, setelah tutup, Anda perlu menemukan yang baru agar piring tetap bertahan. Jangan khawatir, setiap pelat akan selalu memiliki setidaknya 2 saluran terbuka pada satu waktu, sehingga pelat tidak akan jatuh selama kekuatan jiwa Anda mengalir di dalamnya. Tentu saja, jika Anda terlalu lama untuk menemukan yang baru, atau untuk mengarahkan kekuatan jiwa Anda dengan benar tanpa menyentuh rune kekuatan jiwa anti, mereka akan jatuh. Hal lain, kecepatan perubahan saluran akan meningkat setiap menit. Jelas, mereka tidak akan berubah sekaligus tetapi secara acak. Jika Anda tidak bisa mengikuti perubahan, itu akan jatuh pada akhirnya. Ini adalah ujian kontrol mutlak karena kekuatan jiwa yang diperlukan untuk membuat mereka tetap bertahan sangat rendah. Ervalis juga memperingatkan semua orang, ngomong-ngomong, energi surgawi tidak berguna melawan pelat-pelat ini. Mereka tidak akan bertahan jika Anda menggunakan energi surgawi. Hanya kekuatan jiwa yang bekerja. Dengan itu, Ervalis menyimpulkan, sekarang mereka, semua orang akan menerima salah satu piring ini. Anda harus menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menjauhkan mereka dari tanah. Begitu saya katakan mulai tes, Anda punya 10 detik untuk membuatnya mengapung dengan tangan Anda. Kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak memulai pada saat 10 detik berakhir, mereka secara otomatis didiskualifikasi. Bawahan Ervalis kemudian membagikan piring-piring itu kepada para murid satu persatu. Akhirnya, semua orang memiliki piring mereka sendiri di tangan. Tes dimulai sekarang. Seperti yang diharapkan semua orang, Ryan, Rowan, Sansa, Ogliko, dan semua pengguna kekuatan jiwa tingkat tinggi membuat piring mereka melayang hanya dalam sedetik. Karena Divine Soul Power milik Ryan dan Rowan juga dibuat dengan Soul Power, plat tersebut juga menerimanya. Bukannya itu penting karena kekuatan Divine Soul Power mereka tidak penting dalam tes ini, hanya kendali mereka. Setelah semua piring terangkat, Ervalis menyebutkan satu hal lagi. Oh, benar, skor ditentukan oleh berapa menit Anda mempertahankannya. Setiap menit bernilai 10 poin. Itu saja, semoga berhasil. Bab 1003 target termudah. Pada menit pertama, tidak ada yang menjatuhkan piring mereka. Faktanya,
Tidak ada satupun kultivator yang tidak merasa cukup sulit untuk membuatnya tetap bertahan. Namun, Ervalis tidak bercanda. Kecepatan di mana saluran berubah posisi memang meningkat setiap menit. Tentu saja, perubahan pertama saja tidak cukup untuk membuat siapapun panik. Kecepatan memang meningkat, tetapi hampir tidak terlihat. Pada awalnya, itu tidak akan menunjukkan perbedaan antara pembudidaya. Tetapi karena menjadi lebih cepat, tantangan ini akan menyaring para pembudidaya kekuatan jiwa di antara yang lain dengan halus. Namun, itu pasti akan terjadi pada akhirnya, ketika para pembudidaya akan ditekan oleh setiap perubahan kecil. Bagaimanapun, Rowan tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, dia memandang Ryan, yang tampaknya memiliki ide yang sama dengannya. Mari kita tetap dekat satu sama lain. Alasannya sangat sederhana. Satu-satunya aturan adalah bahwa seseorang harus menjaga piring tetap mengapung dengan kekuatan jiwa. Seseorang hanya akan didiskualifikasi dan dilarang melakukan hal lain jika dia menjatuhkannya. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencoba mengganggu orang lain. Ryan kemudian menoleh untuk melihat Trinio dan Kalau sebelum merenungkannya sebentar. Namun, dia dengan cepat melepaskan ide untuk berbicara dengan mereka, berpikir dalam hati, mereka paling rata-rata di peringkat. Orang lain tidak akan mengganggu mereka. Setelah 10 menit berlalu, frekuensi perubahan saluran pelat kekuatan anti-jiwa meningkat banyak. Tentu saja, seperti yang disebutkan Ervalis sebelumnya, akan selalu ada dua saluran yang terbuka setiap saat. Karena dua saluran itu, pelat tidak langsung jatuh. Namun, beberapa pembudidaya tidak punya cukup waktu untuk menemukan saluran baru sebelum kedua saluran itu juga berubah posisi. Asteris dentang, 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 asteris. Beberapa detik kemudian, beberapa lempeng mulai jatuh ke tanah. Jelas, para pembudidaya yang menahannya tidak cukup cepat untuk menemukan saluran dan mengendalikan kekuatan jiwa mereka. Secara alami, mereka didiskualifikasi. Hanya saja persentase yang sangat kecil jatuh pada awalnya, menjadi pembudidaya dengan kontrol terburuk atas kekuatan jiwa. Keadaan menjadi stabil sekali lagi sampai 20 menit berlalu. Lonjakan lain dalam kecepatan perubahan muncul, dan piring-piring mulai turun sekali lagi ketika para pembudidaya kehilangan jejak dari dua saluran terbuka. Pada saat 29 menit telah berlalu, sekitar 5% pembudidaya telah keluar dari kompetisi. Saat itulah tanda 30 menit telah tiba, dan lonjakan kecepatan yang meningkat melonjak lagi. Di menit berikutnya, 5% itu langsung melonjak menjadi 15% dari peserta awal. Hal-hal hanya mulai meningkat sejak saat itu dan seterusnya. 1 jam memasuki kompetisi, lebih dari 50% pembudidaya telah keluar. Trinio dan Kalau, secara mengejutkan, masih bertahan. Hanya saja Ryan tahu betapa sulitnya mereka menemukan itu untuk terus berjalan. Sayangnya bagi mereka, tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Kalau keluar dari kompetisi pada menit ke-70, sedangkan Trinio keluar pada menit ke-90. 2 jam. Dengan itu, hanya kultivator terbaik dalam mengendalikan kekuatan jiwa yang tersisa dalam kompetisi setelah 90% dari mereka tersingkir. Kesulitan meningkat, dan banyak yang tampaknya kesulitan bertahan. Tentu saja, ada pengecualian. Ogliko, Sansa, Ryan, Rowan, dan seterusnya, semua yang mendapat lebih dari 1.500 poin masih bergerak dengan mudah. Namun, bukan itu yang Ryan dan Rowan khawatirkan. Mereka menjaga diri mereka sedikit lebih jauh dari kelompok utama, untuk berjaga-jaga. Mengapa? Karena mereka adalah bagian dari pesaing teratas di kekuatan jiwa tetapi memiliki kultivasi terendah di antara mereka. Sederhananya, mereka mungkin dilihat sebagai target termudah. Tiba-tiba, Ryan dan Rowan merasakan kehadiran niat membunuh sekali lagi, yang sama sekali tidak mengejutkan mereka. Entah dari mana, sebuah bayangan bergerak di antara para peserta, mengarah lurus ke si kembar. Ryan dan Rowan samar-samar tersenyum ketika mereka berpikir, jadi, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri, ya. Mereka bukan satu-satunya. Saat seseorang menyerang mereka, pesaing lain melancarkan serangan mereka terhadap target lain. Sansa dan dua temannya dari Soul Guild kebetulan menjadi bagian dari yang diserang. Segera, perhatian semua orang tertarik, terutama para tetua. Seperti yang disebutkan Rowan, satu-satunya aturan adalah menjaga piring tetap mengapung dengan kekuatan jiwa seseorang, itu saja.
Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar mata yang menonton. Ryan dan Roan memejamkan mata, berpura-pura berkonsentrasi pada piring mereka ketika entah dari mana, warna rambut mereka berubah menjadi campuran hitam dan putih. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Dunia kematian. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Dalam sekejap, semua keterampilan itu dikerahkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur Ryan dan Roan melonjak, dan mereka menembak ke arah musuh. Kultivator yang menyerang mereka adalah seorang pria bernama Foley. Dia adalah bagian dari Sekte Ostrao, sekte yang sama dengan Ogliko. Kultivasinya berada di tahap awal alam suci, juga sama dengan Ogliko. Namun, dia tidak sebaik Ogliko dalam hal kekuatan jiwa, jadi dia diberi tugas untuk menyingkirkan kompetisi. Kultivasi Ryan dan Roan hanya di tahap tengah dari alam transformasi jiwa, jadi hanya dengan itu, mereka tampak seperti target yang paling mudah. Sial baginya, Foley hanya punya waktu untuk melihat dunianya menjadi gelap karena Divine Sense-nya kehilangan jejak Ryan dan Roan. Lingkungan menjadi gelap gulita dalam radius 20 meter di sekitar Roan. Teknik membungkuk rasa cahaya dan surgawi. Ryan jelas menganggap teknik membungkuknya sebagai prioritas ketika dia mengetahui tentang Divine Sense. Secara alami, dia membuat semua yang dia bisa untuk membuatnya bekerja pada saat kebaktian dimulai. Selain itu, dunia kematian Roan membiarkan langkah bayangannya berbaur dengan kegelapan, membuatnya semakin sulit untuk melihat di mana si kembar berada. Kotoran. Foley segera mengerti bahwa dia terlalu meremehkan kultivasi si kembar. Dengan mengatakan itu, dia menginjakkan kakinya di tanah dan mundur dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benaknya melalui Divine Sense. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sebelum Foley bisa menjawab, 6 bila elemen terang dan gelap keluar dari kegelapan. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Bab 1004 tidak begitu kecil. Foley merasakan kematian mendekatinya, mendorongnya untuk segera keluar. Energi surgawinya meledak dari tubuhnya saat elemen bumi berkumpul di sekelilingnya untuk membentuk penghalang. Namun, serangan yang dia harapkan datang tidak datang. Faktanya, saat Earth Barrier-nya muncul, dunia kematian Roan menghilang, menyinari mata Foley sekali lagi. Asteris dentang, asteris. Foley dibiarkan bingung sejenak. Suara apa yang baru saja dia dengar? Baru kemudian dia melihatnya untuk melihat apa itu. Pepelat daya anti jiwaku. Dia kemudian memandang Ryan dan Roan, yang telah kembali ke posisi mereka sebelumnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pelat kekuatan anti jiwa mereka masih di udara, mengambang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana mungkin Foley tidak mengerti apa yang terjadi? Karena dia merasakan ancaman kehilangan nyawanya, dia benar-benar mengabaikan piringnya sendiri. Lagi pula, apa gunanya menjaga piring tetap mengambang jika dia mati saat melakukan itu? Secara alami, piringnya jatuh sebagai hasilnya. Hanya saja si kembar tidak pernah berniat menyakitinya sejak awal. Seperti yang bisa diduga, pikiran Foley dipenuhi amarah, melihat bagaimana dia jatuh cinta pada tipuan si kembar. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Tanpa mempedulikan hal lain, Foley meluncurkan dirinya melawan si kembar sekali lagi. Namun, baik Ryan maupun Roan tidak menggerakkan satu otot pun sampai. Asteris bang, asteris. Foley terkena sesuatu yang membuatnya terbang jauh dari si kembar. Dia langsung memuntahkan darah dan hampir mati karena benturan. Jelas, orang yang menyerangnya beberapa kali lebih kuat. Foley kemudian melihat siapa orang itu sebelum menghantam tanah. Tidak lain adalah Ervalis, yang bertanggung jawab atas tes ini. Dasar brengsek, piringmu sudah jatuh ke tanah, tapi kamu masih mencoba membuat masalah. Anggap dirimu beruntung karena aku tidak membunuhmu sekarang. Ervalis kemudian menatap bawahannya, memerintahkan mereka, dia didiskualifikasi dari kategori ini dan semua kategori lainnya. Kirimkan sampah ini ke para tetua Sekte Ostrao. Ya, Ervalis senior. Benar saja, mereka dengan cepat membawa Foley pergi. Namun, Foley bukan satu-satunya yang gagal dalam ujian ini. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa pembudidaya juga menyerang kelompok lain. Beberapa berhasil, yang lain tidak. Hanya saja setelah piring mereka jatuh ke tanah, mereka mengerti bahwa mereka didiskualifikasi dan tidak melakukan hal lain.
Mereka masih bisa berpartisipasi dalam kategori lain nanti karena mereka menghormati aturan untuk tidak mengintervensi mereka yang masih dalam kompetisi. Sansa, Ogliko, Ancel, dan beberapa peserta top lainnya semuanya menjadi sasaran pembudidaya lain, seperti Ryan dan Roan. Namun demikian, mereka tampak baik-baik saja karena piring mereka tetap mengambang. Masing-masing dari mereka mengalahkan lawan mereka tanpa banyak masalah. Namun, Ryan dan Roan masih satu-satunya yang memenangkan pertarungan mereka dengan mudah. Mereka tidak perlu memukul lawan sama sekali sebelum mereka memaksa musuh untuk didiskualifikasi. Itu sebabnya Foley sangat marah. Ryan dan Roan memiliki kultivasi terendah di antara mereka yang ada di tes kedua. Namun, dia kalah dengan sangat memalukan karena ketakutannya akan kematian. Di kamar tetua, semua orang mencoba memahami apa yang dilakukan Ryan dan Roan. Sayangnya, Divine Sense mereka tidak bisa memasuki ruang pengujian. Belum lagi dunia kematian Roan mengubah segala sesuatu di sekitarnya dan Ryan menjadi kegelapan murni. Mustahil untuk mengatakan apa yang terjadi di dalam yang memaksa Foley untuk menjatuhkan anti-soul power plate miliknya. Dalam kompetisi, mereka memiliki firasat buruk tentang itu, baik itu Sansa, Ogliko, Ancel, atau yang tersisa. Rasa surgawi jauh lebih terbatas di alam surgawi. Karena Ryan dan Roan sengaja menjauh dari kelompok utama, Divine Sense mereka tidak dapat mencapai area gelap yang diciptakan Roan dengan Death World-nya. Satu-satunya yang melihat apa yang terjadi adalah para pembudidaya di sekitar si kembar, Ervalis dan Fabio. Tentu saja, Ervalis dan Fabio tidak akan memberitahu orang lain tentang bagaimana peristiwa itu terjadi di dalam dunia kematian. Kemudian lagi, para pembudidaya yang dekat dengan si kembar juga tidak akan melakukannya karena mereka tidak ingin membantu orang lain untuk memulai. Namun, ada masalah. Ryan, Roan, dan Sansa unggul jauh dalam poin. Ogliko, Ancel, Difran, Samu, dan yang lainnya harus menemukan cara untuk menyingkirkan ketiganya, atau mereka tidak akan bisa mengejar poin mereka. Secara alami, mereka mengerti bahwa mereka perlu bergandengan tangan untuk membuat ketiganya gagal. Kemudian, mereka dapat menggunakan tes ketiga untuk mencoba dan mengambil posisi pertama dalam kompetisi kekuatan jiwa. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Sansa dan murid Soul Guild lainnya, yang dipanggil Hoodie, juga mengerti itu. Ada lebih banyak anggota Soul Guild sebelumnya, tetapi mereka sudah didiskualifikasi. Awalnya, mereka bermaksud membela diri sendiri. Namun, setelah melihat tampilan Ryan dan Roan, mereka berpikir bahwa mungkin bergandengan tangan dengan mereka tidak akan terlalu buruk. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu aman atau tidak karena mereka juga tidak mengerti dunia kematian Roan. Hoodie kemudian menatap Sansa dan berkata, kita harus bertindak sekarang. Ogliko dan yang lainnya pasti akan segera mencapai kesepakatan. Sansa menyipitkan matanya tapi hanya bisa mengangguk. Anehnya, bagaimanapun, dia tidak perlu pindah ke tempat si kembar tinggal. Itu karena Ryan dan Roan tiba-tiba bergerak ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Apakah mereka berencana menjatuhkan kita? Mereka bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Satu-satunya masalah adalah perbedaan kultivasi mereka. Yang lain berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Jika trik mereka berhasil pada Sansa dan Hoodie, Ryan dan Roan akan menyingkirkan pesaing utama mereka. Bagaimanapun, grup Ogliko jauh di belakang mereka dalam hal poin. Sansa dan Hoodie bersiap membela diri. Pada saat yang sama, Roan mengaktifkan dunia kematiannya, yang membuat semua orang menyimpulkan bahwa si kembar benar-benar ingin mengeluarkan Sansa dari gambar. Ogliko, Ancel, Difran, Samu, dan beberapa lainnya juga mendekat, bersiap untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang selamat setelah kejadian itu. Sial bagi mereka, Roan tidak pernah menjadi tipe orang yang bertahan. Selain itu, bahkan dengan batasan alam dewa, dunia kematian Roan tidak pernah sekecil 20 meter. Itu pasti beberapa kali lebih kecil dari apa yang bisa dia lakukan di alam manusia dengan kultivasinya yang sebenarnya. Namun, 20 meter hanya akan meremehkan. Bahkan di alam dewa, dunia kematian Roan bisa mencapai 110 meter. Bab 1005 bermain. Sansa dan yang lainnya terkejut. Mereka baru saja melihat jangkauan dunia kematian Roan dan berpikir bahwa itu adalah batasnya.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Roan tidak menggunakan bahkan setengah dari jangkauan penuhnya. Karena mereka ingin tetap dekat dan bertindak begitu pertempuran antara Sansa dan si kembar berakhir, mereka terjebak olehnya. Anehnya, Sansa malah menerima pesan rasa surgawi dari Ryan, mengatakan padanya, tetap diam. Lindungi saja dirimu sendiri. Sansa tidak tahu mengapa Ryan memintanya melakukan itu, tapi dia dengan cepat menyampaikan pesan itu kepada rekan satu guildnya, dan mereka bersiap untuk kemungkinan serangan. Mengetahui mereka memiliki semua orang di dalam dunia kematian Roan, Ryan dan Roan segera memulai bagian selanjutnya dari rencana mereka. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Klon mereka segera muncul dan menyerang Ogliko, Samu, Difran, dan Ancel dari beberapa posisi dan sudut. Orang-orang itu tidak bisa melihat ke dalam dunia kematian karena mereka melewatkan waktu yang tepat untuk mundur. Untungnya bagi mereka, Divine Sense mereka masih bekerja. Mereka dapat melihat saat serangan Ryan, Rowan, dan para klon muncul dari kegelapan dunia kematian. Membela, suara skill Divine dan Soul Power bergema di mana-mana di The Outworld. Bayangan Ryan dan Rowan muncul dan menghilang karena skill menekuk Divine Sense milik Ryan dan dunia gelap. Kemudian lagi, Ryan dan Rowan tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan begitu banyak pembudidaya Saint Realm sekaligus. Itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dalam prosesnya. Dengan itu, begitu Olgiko dan yang lainnya terbiasa dengan serangan Ryan dan Rowan, Ryan mengerahkan bagian ketiga dari rencana tersebut. Dunia kematian Rowan kebetulan mirip dengan jangkauan yang bisa dicakup oleh keterampilan menekuk Divine Sense milik Ryan. Satu-satunya masalah adalah semakin jauh sesuatu dari Ryan, semakin sulit untuk menutupi mereka dengan perlindungannya dari Divine Sense. Itu tidak masalah pada saat ini, meskipun kelompok Ogliko hanya menggunakan Divine Sense mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak terlalu memperhatikan orang lain selain Ryan, Rowan, dan klon mereka, atau begitulah seharusnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu, tetapi keterampilan menekuk Divine Sense Ryan juga menutupi diri mereka sendiri. Itu berarti Olgiko, Samu, Difran, dan Ancel tidak bisa bertemu lagi dengan Divine Sense mereka. Mereka sudah tidak memperhatikan yang lain untuk memulai, jadi sekarang, mereka hanya kurang memperhatikan. Pada titik tertentu, mereka tidak lagi melawan Ryan dan Rowan. Mereka berjuang sendiri di dalam dunia kematian. Ryan dan Rowan menggunakan diri mereka sendiri dan klon untuk menyatukan orang-orang itu sebelum menghilang, membuatnya terlihat seperti orang di depan mereka adalah salah satunya. Divine Sense juga tidak bekerja melawan teman mereka karena Ryan, jadi wajar jika mereka menganggap orang yang mereka lawan adalah Ryan dan Rowan. The Outworld, keterampilan menekuk Divine Sense, kegelapan total, dan umpan. Hanya itu yang dibutuhkan Ryan dan Rowan agar orang-orang ini saling bertarung. Tentu saja, karena The Outworld, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Fabio dan Ervalis. Indera surgawi mereka tidak terhalang, ditambah kultivasi mereka terlalu kuat untuk keterampilan membungkuk Ryan untuk bekerja pada mereka. Sulit dipercaya, benar-benar mengesankan. Ervalis dan Fabio benar-benar terkejut dengan penampilan si kembar. Menggunakan hampir tidak ada energi sama sekali, mereka akan menghilangkan pesaing terkuat mereka. Satu-satunya saat Ryan dan Rowan bertindak adalah ketika seseorang dari kelompok Ogliko akan meninggalkan dunia kematian. Mereka akan muncul di perbatasannya dan memaksa mereka kembali ke dalam untuk saling bertarung sekali lagi. Asteris Dentang. Asteris. Tiba-tiba, salah satu pelat kekuatan anti jiwa jatuh ke tanah. Jika seseorang bertanya mengapa kelompok Ogliko tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk memindai lawan mereka, itu kurang lebih alasannya. Kekuatan jiwa mereka benar-benar terfokus pada piring. Jika mereka mengalihkannya untuk memindai lingkungan, mereka akan membiarkannya jatuh dan jelas tersingkir. Kelompok Olgiko pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama dengan kultivasi mereka di tahap awal alam suci, jadi masuk akal jika mereka dipaksa untuk melawan diri mereka sendiri. Begitu seseorang mengacaukan yang lain, mereka segera menjatuhkan piring mereka. Segera setelah itu, Ervalis bertindak, menggunakan energi surgawinya untuk membawa yang kalah keluar dari dunia kematian. Lagi pula, yang lain tidak tahu siapa yang menjatuhkan anti-soul power plate mereka. Secara alami, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka juga tidak boleh menyerang target itu.
Roan hanya bisa menghela nafas setelah melihat itu. Dia berharap Ervalis tidak ikut campur sehingga dia bisa menggunakan orang-orang itu untuk bertarung satu sama lain sampai akhir. Ryan menghubunginya di dunia kematian, memberitahu mereka, baiklah, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita bisa melakukan sesuatu yang lain sementara itu. Sesuatu yang lain? Roan bertanya. Ryan tersenyum ketika dia menjawab. Ya, ikut aku. Akan menyenangkan. Asteris dentang, asteris. Akhirnya, 2 piring lagi dijatuhkan, menentukan nasib pemegangnya. Ancel, Difran, dan Samus sekarang keluar dari kompetisi. Baru saat itulah Ogliko menyadari bahwa serangan itu berhenti datang padanya. Dia pikir dia akhirnya memaksa kelompok si kembar kalah. Namun, asteris, dunia kematian Roan tiba-tiba menghilang, memungkinkan Ogliko melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Difran, Samu, dan Ancel sudah pergi. Sansa memiliki ekspresi yang sama bingungnya dengan Ogliko sendiri. Hanya saja meskipun dia mendengar begitu banyak bentrokan terjadi di dunia kematian, dia dan teman satu guildnya tidak pernah menggunakan satu pun skill. Ogliko, di sisi lain, jelas terluka di mana-mana dan sangat lelah. Jika ada sesuatu yang baik yang tersisa untuknya, itu adalah fakta bahwa dia masih belum menjatuhkan anti-soul power plate miliknya. Adapun sepasang kembar hitam dan putih berambut. Hei, kamu tidak menggunakan dunia kematianmu untuk menipu, kan? Ryan bertanya dengan ekspresi marah. Omong kosong. Roan bahkan lebih marah daripada Ryan ketika dia menjawab, apakah menurutmu orang sepertiku akan curang? Ryan mengangguk. Tentu saja, kamu akan melakukannya. Bagimu, semuanya valid selama kamu menang. Roan menegur kembali. Itu hanya ketika kita berbicara tentang situasi berbahaya. Saya memenangkan permainan ini dengan adil. Tanpa diduga, mereka sedang duduk di tanah dan bermain kartu. Bab 1006 bagus kamu tahu. Ogliko sama bingungnya dengan yang dia bisa. Bukankah si kembar menjatuhkan piring mereka saat bertarung dengannya dan yang lainnya? Kenapa mereka bermain kartu di sana? Tidak hanya itu, tetapi pelat kekuatan anti jiwa mereka kebetulan melayang di atas kepala mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja, Sansa dan Hudi memiliki pertanyaan yang sama di kepala mereka. Dengan itu, mereka melihat ke kejauhan dan melihat Samu, Difran, dan Ancel tinggal di sisi Elder Ervalis. Mereka menggunakan energi surgawi mereka untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak pernah bisa berharap untuk menjadi sebaik Ryan. Luka-luka itu akan memakan waktu beberapa hari untuk ditangani. Secara alami, mereka memiliki ekspresi yang mengerikan karena mereka tahu apa yang telah terjadi. Ini, Ogliko kemudian memandang Ryan dan Roan, akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin? Aku seharusnya bisa mengatakan bahwa aku melawan Difran dan yang lainnya dengan Divine Sense-ku. Roan kemudian bangkit dari tanah, merasa sangat baik ketika dia berkata kepada Ryan, baiklah, apakah kamu mau menerimanya atau tidak, aku menang. Ryan menghela nafas sebagai jawaban, berkata, terserah. Lain kali, kita akan bermain tanpa Death Wardmu aktif. Terlalu sulit untuk melihat ke dalamnya. Ryan kemudian melihat ke arah Ogliko dan berkata, oh, benar. Kamu yang terakhir tersisa. Apakah kamu akan menjatuhkan anti-soul power platemu, atau haruskah kami memaksamu? Ekspresi Ogliko sangat buruk setelah mendengar itu. Dia dengan cepat melihat sekeliling, mengharapkan pembudidaya lain yang masih dalam kompetisi untuk mendukungnya. Namun, mereka tahu bahwa si kembar membuat kelompok Ogliko saling bertarung. Dengan mengatakan itu, mereka segera mundur beberapa langkah, sama sekali tidak ingin mendapatkan sisi buruk si kembar. Ogliko kemudian menatap Sansa dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan tetap di sana dan membiarkan mereka berurusan denganku? Menurutmu siapa yang akan menjadi target selanjutnya? Sansa dan Hudi saling memandang sebelum mereka melihat Ryan dan Roan. Benar saja, mereka masih bingung mengapa si kembar meninggalkan mereka dari skema mereka. Akan jauh lebih baik jika Sansa dan Hudi dipaksa untuk bertarung juga, seperti Ogliko dan yang lainnya. Mau menjelaskan? Roan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ryan berbeda. Dia tersenyum sebagai tanggapan sebelum menjawab, saya tahu tipe Anda. Anda tidak ingin bergantung pada metode yang curang untuk memenangkan tes kekuatan jiwa ini. Koreksi saya jika saya salah,
Tetapi saya yakin Anda ingin menang adil dan jujur, membuktikan kepada orang lain bahwa Anda memiliki bakat kekuatan jiwa tertinggi di Kosek City. Itulah betapa sombongnya Anda. Ryan kemudian mengangkat bahu sambil melanjutkan, "Yah, faktanya Roan dan aku juga menyambut tantangan yang sebenarnya." Sansa terkejut sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, bagus. Aku suka kalian berdua. Ya, kamu benar. Di atas segalanya, aku ingin membuktikan bahwa aku yang terbaik dalam hal kekuatan jiwa. Aku mungkin hanya semut ketika kita berbicara tentang keseluruhannya. Realm of Gods, tapi aku masih memiliki harga diri sebagai anggota Infernal Rache. Setidaknya aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar pantas mendapatkannya di kota kecil seperti Kosek." Roan meliriknya sejenak dan mengangguk. Itulah alasan mengapa dia dan Ryan tidak menyerang. Dia juga menyukai tantangan, bahkan jika itu datang ke Soul Power saja. Ogliko menggertakkan giginya setelah Sansa selesai berbicara dan mulai mundur beberapa langkah. "Semuanya, kamu harus benar-benar berpikir dua kali untuk meninggalkanku sendirian dalam situasi ini. Jika kamu tidak membantuku, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi si kembar itu, Hudi dan Sansa? Kalian semua akan diserang oleh mereka dan kalah detik ini juga, ujian juga." Ryan mengangkat tangannya saat dia berkata dalam menanggapi kata-kata Ogliko, "Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Selama kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu, kami tidak akan melakukan apa-apa. Yah, bahkan jika kamu melakukannya, maukah kamu melakukannya? Benar-benar memasuki jangkauan keterampilan kita. Apakah Anda benar-benar ingin melawan pembudidaya lain atau kami? Benar saja, itu lebih dari cukup bagi semua orang untuk lebih menjauhkan diri dari Ogliko." Tanpa pilihan lain, Ogliko mulai kabur. Dia hanya harus bertahan sampai piring tetap mengambang menjadi terlalu keras tanpa berkonsentrasi penuh padanya. Seperti itu, dia masih memiliki kesempatan di tes ketiga. Namun, dia sama terlukanya dengan kelompok Difran. Di samping itu, "Oh, kamu sudah pergi." Sansa dan Hudi menutupi jalannya untuk mundur. Entah bagaimana, mereka berutang pada si kembar karena tidak menyeret mereka ke dalam kekacauan itu beberapa saat yang lalu. Anda, Ryan dan Roan juga muncul di sisi lain. Namun, Ogliko tak mau menyerah sampai di situ. Jadi, dia memilih target terlemah. "Karena saya hanya perlu peduli pada diri saya sendiri, siapapun di depan saya adalah target sekarang. Bahkan jika mereka mengembalikan area gelap itu, mereka tetaplah pembudidaya alam transformasi jiwa tahap tengah. Saya hanya perlu satu serangan bertenaga penuh untuk menjatuhkan mereka." Ogliko kemudian berlari ke depan ke arah si kembar, atau begitulah yang dia coba. Saat Ryan dan Roan hendak membalas, Sansa mengirimi mereka pesan rasa surgawi. "Serahkan padaku." Ternyata Sansa sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, jadi dia dan Hudi bertindak lebih dulu. Asteris ledakan. Asteris. Ogliko kemudian bertukar beberapa gerakan melawan Sansa dan Hudi. Sial baginya, dia sudah sangat lelah. Selain itu, Sansa dan Hudi sama-sama berada di tahap awal alam suci, sama seperti dia. Ryan dan Roan hanya menyaksikan mereka bertarung, tidak melakukan apa-apa. Asteris dentang. Asteris. Ogliko tidak melawan lebih lama lagi sebelum dia kehilangan kendali atas anti-soul power plate miliknya. Itu jatuh ke tanah, menyegel nasibnya bersama dengan kelompok Diran. Sansa dan Hudi, di sisi lain, masih memiliki lebih dari cukup energi untuk cadangan. Sansa kemudian tersenyum kembali pada si kembar dan berkata, "Dengan itu, kami mungkin telah menghabiskan jumlah energi yang sama dengan yang Anda lakukan dalam rencana Anda. Kami seimbang sekarang." Ryan tertawa setelah mendengar itu. "Hahaha, kamu benar-benar tipe yang sombong. Memang, Sansa tidak ingin mendapatkan keuntungan karena tidak menggunakan energi sama sekali selama jebakan The Outworld. Bagus kalau kau tahu." Bab 1007 tes kedua selesai. Secara alami, Ogliko tidak bisa melakukan apa-apa selain mundur. Dia masih harus menjalani tes ketiga, sama seperti yang lain. Namun, mulai sekarang, semakin lama Ryan, Rowan, Sansa, dan Hudi membiarkan piring mereka melayang, semakin jauh skor mereka dari mereka. Faktanya, beberapa orang lain yang juga tetap dalam kompetisi bahkan mungkin melampaui posisi mereka tergantung pada berapa lama mereka menjaga piring mereka tetap mengapung. Tidak ada lagi pertempuran yang terjadi setelah itu.
Mereka yang ingin menang dengan membuat orang lain menjatuhkan piring mereka sudah melakukannya. Setiap pertarungan ekstra memiliki risiko tinggi untuk membuat segalanya berjalan ke selatan. Selain itu, tidak akan ada gunanya jika tidak ada dari mereka yang bisa menangani si kembar, serta kelompok Sansa. Tanda 3 jam dengan cepat tiba ketika lebih banyak piring jatuh ke tanah. 3,5 jam segera berlalu, dengan total peserta yang tersisa tidak lebih dari 7. Ryan, Rowan, Sansa, Hoodie, dan 3 lainnya bernama Fingpi, Cloud, dan Vermont. Benar saja, seperti yang Ervalis sebutkan. Hanya karena seseorang tidak memiliki kekuatan jiwa terkuat, itu tidak berarti seseorang tidak memiliki kendali yang lebih baik atas apa yang dimilikinya. Ketiganya, yang bahkan tidak masuk 10 besar sebelumnya, adalah buktinya. Ketika jam keempat datang, piring lain akhirnya jatuh. Anehnya, itu adalah piring milik Hoodie. Dia tidak bisa mengikuti laju perubahan. Maaf, Sansa. Aku pergi dulu. Sansa mengangguk, memberitahunya, tidak apa-apa. Aku masih di sini. Meski terlihat tenang, Hoodie bisa merasakan kesulitan yang dialaminya dalam menjaga piringnya tetap mengapung. Faktanya, itu sama untuk semua orang, termasuk si kembar. Dari sana dan seterusnya, satu piring akan jatuh setiap 10 menit ketika kecepatan melonjak ke atas. Dentang. Cloud hilang pada 4 jam 12 menit. Dentang. Fingpi kalah dalam 4 jam 25 menit. Dentang. Kali ini, Rowan keluar pada 4 jam 37 menit, meninggalkan Ryan, Sansa, dan Vermont masih dalam ujian. Seperti yang kuharapkan, Rowan tidak terkejut sama sekali karena dia tahu bakat kekuatan jiwa Ryan lebih tinggi sejak awal. Sansa, Ryan, dan Vermont bahkan tidak bisa berbicara lagi. Itulah seberapa banyak mereka harus berkonsentrasi pada kekuatan jiwa mereka untuk menjaga piring mereka tetap bertahan. Namun demikian, pelat masih akan meningkatkan kecepatan di mana saluran berubah, terlepas dari seberapa keras mereka merasakannya. 5 jam 3 menit. Dentang. Vermont akhirnya menjatuhkan piringnya sendiri. Namun, dia tidak terlihat sedikit pun tidak senang. Hehe, sekte saya pasti akan menghadiahi saya dengan baik untuk ini, pikirnya sambil mundur. Selain itu, Ryan dan Sansa pasti tidak akan bertahan lebih dari 10 menit. Lonjakan berikutnya pada 5 jam 10 menit akan menjadi momen yang menentukan. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Fabio, Ervalis, para tetua yang menonton, dan para pesaing yang ada di luar. Semua orang bisa dengan mudah mengetahui seberapa banyak Ryan dan Sansa berkeringat karenanya. 5 jam 10 menit. Kecepatan saluran berubah sekali lagi melonjak. Itu selalu meningkat setiap menit, tetapi lonjakan setiap 10 menit jauh lebih tinggi. Ryan dan Sansa menyipitkan mata dan mengertakkan gigi. Piring mereka terus mengapung selama beberapa detik sampai tiba-tiba. Dentang. Dua piring jatuh ke tanah secara bersamaan. Ryan dan Sansa adalah yang terakhir. Wow. Sontak, kehebohan pun datang dari para peserta dan penonton tersebut. Apa kemungkinan hal seperti itu terjadi? Ryan menghela nafas ketika dia melihat Sansa, mengatakan padanya, untuk berpikir bahwa saya memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi tetapi saya berada di level yang sama dalam kendali. Sansa tampaknya tidak sedikit pun senang. Meskipun Anda mengatakan itu, saya menganggapnya sebagai kerugian saya. Saya tidak lupa bahwa saya sudah berada di alam suci saat Anda masih berada di alam transformasi jiwa. Bagaimanapun, saya tidak akan menahan diri di alam suci, ujian terakhir. Ryan mengangguk sambil tersenyum saat dia menggunakan energi surgawinya untuk menyeka keringat di wajahnya. Ervalis puas dengan hasilnya saat dia memanggil semua orang. Bagus sekali. 2 tempat pertama berjalan lebih jauh dari perkiraanku. Sekarang, kita akan istirahat 30 menit sebelum memulai tes terakhir. Pastikan untuk pulih dengan baik. Ryan, Sansa, dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Yah, 30 menit itu lebih untuk Sansa dan Ryan karena sebagian besar peserta meninggalkan ujian kedua beberapa jam yang lalu. Namun, Rowan menyipitkan matanya saat dia menggunakan koneksi jiwanya dengan Ryan untuk menanyakan sesuatu. Kenapa kamu kalah di sana? Jangan berpura-pura bahwa Anda mencapai batas Anda karena saya tahu itu lebih baik daripada orang lain.
Anda pasti bisa bertahan setidaknya selama 20 menit lagi. Ryan mengangkat bahu ketika dia memberitahu Rowan, aku tidak ingin menghancurkan harga diri gadis itu. Kami pada dasarnya curang di sini karena afinitas elemen cahaya saya. Rowan tidak terkejut dengan kata-kata Ryan. Lembut seperti biasa. Ryan tidak merasa itu adalah penghinaan. Dia adalah dia, dan Rowan adalah Rowan. Selama aku menang, apa masalahnya? Jika Anda menang, kan? Rowan bertanya. Ryan terus memulihkan kekuatan jiwanya sebelum berkata, jangan khawatir, aku akan menang. Selain itu, kau mungkin akan menempati posisi kedua, dan kau tahu itu. Rowan tidak mengatakan apa-apa lagi sebagai tanggapan. Semua orang kemudian melihat papan skor. -1, Ryan Lark, Sekte Lukimira 6355 poin. -2, Sansa Seal, Soul Guild 6053 poin. -3, Rowan Lark, Sekte Lukimira 5637 poin. -4, Vermont Waffles, Klan Waffles 4967 poin. -5, Hudi Hadrin, Soul Guild 4858. -6, Cloud Sahagin, Klan Sahagin 4612 poin. -7, Fingpi Tuan, Sekte Distro 4358 poin. -8, Ancel Yubao, Sekte Polifas 3551 poin. -9, Ogliko, Sekte Vinci 3339 poin. -10, Samu Kip, Klan Kip 3165 poin. Benar saja, karena Difran dan yang lainnya jatuh terlalu dini, mereka tertinggal dalam skor dibandingkan Cloud, Vermont, dan Fingpi. Bagaimanapun, ketiganya terus bersaing setidaknya selama 2 jam lagi. Itu sama dengan setidaknya 1200 poin ekstra dibandingkan dengan mereka. Banyak tetua yang menontonnya senang dengan hasilnya. Yang lain marah karena tampilan anggota mereka. Seperti yang bisa diduga, para tetua Difran, Ogliko, dan Ancel jelas yang terakhir. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tahu mereka akan mencoba hal serupa di posisi mereka. Fabio dan Ervalis tidak peduli tentang semua itu. Setelah 30 menit berlalu, Ervalis segera memanggil semuanya. Baiklah, tes sinergi kekuatan jiwa dan energi surgawi akan dimulai sekarang. Bab 1008 yang terakhir. Ervalis melanjutkan, seperti yang Anda tahu, kami menggunakan kekuatan jiwa kami sebagian besar untuk mendukung teknik kami yang menggunakan energi surgawi. Itu membuat energi surgawi lebih mudah dikendalikan dan membuatnya lebih efektif karena kekuatan jiwa terhubung langsung ke jiwa kita. Tes berikutnya ini akan memeriksa persis ini. Ikutlah denganku. Ervalin kemudian membawa semua orang ke sisi lain dari ruang pengujian. Di sana, semua orang bisa melihat formasi besar dengan bola hitam dan biru di dalamnya. Namun, bola itu tidak melekat pada formasi. Anehnya, itu bisa dipindahkan. Tes ini sangat sederhana. Bola di dalam formasi dapat dimanipulasi dengan energi surgawi. Namun, formasi di bawahnya akan mencoba menghalangi aliran energi surgawi Anda ke dalam bola. Untuk melindungi dari kekuatan formasi, Anda harus campurkan kekuatan jiwa Anda dengan energi surgawi. Dengan begitu, formasi akan lebih sulit untuk campur tangan dalam manipulasi Anda, Ervalis menjelaskan mekanik. Sederhananya, semakin tinggi sinergi Anda antara kekuatan jiwa dan energi surgawi Anda, semakin mudah mengendalikan bola itu. Namun, apa yang perlu kamu lakukan dengan bola itu adalah kunci dari tes ini. Ervalis kemudian mengaktifkan formasi. Segera setelah itu, banyak cincin mulai melayang di sekitar formasi, tampaknya memiliki semacam penghalang yang mencegah apapun melewatinya. Tujuanmu adalah membuat bola melewati cincin itu. Semua orang sudah bisa membayangkan apa arti penghalang di dalam cincin itu. Namun demikian, Ervalis menjelaskan, seperti yang mungkin Anda duga, penghalang di dalam cincin hanya dapat diatasi ketika bola itu diisi dengan energi surgawi dan kekuatan jiwa. Semakin sempurna sinergi antara kedua energi ini, semakin mudah untuk membuat Anda bola melewati mereka. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, skor ditentukan oleh berapa banyak cincin yang dapat Anda lewati. Seperti yang Anda lihat, cincin-cincin itu terbang pada ketinggian dan kecepatan yang berbeda. Kami memiliki total 100 cincin yang masing-masing bernilai 100 poin. Ya,
Itu berarti setiap orang masih memiliki peluang untuk memenangkan tantangan ini jika sinergi mereka cukup tinggi. Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka akan mampu melewati semua cincin. Bahkan jika ada 10.000 poin untuk diperebutkan, apakah itu akan semudah itu diambil? Tidak ada kesempatan. Kalau tidak, apa gunanya tes ini? Benar saja, alasan untuk itu muncul setelah itu. Ervalis tersenyum sebelum menyimpulkan, nah, Anda hanya punya waktu 1 menit untuk menjalani uji coba ini. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah waktu habis, kami akan menghitung jumlah dering yang Anda selesaikan dan menambahkannya ke skor akhir Anda. Semua orang segera mengerti. 1 menit berarti Anda harus melewati setiap dering dalam waktu kurang dari 1 detik. Secara alami, mereka membuatnya mustahil untuk mencapai 100 dari mereka. Bahkan Ryan tahu bahwa dia tidak akan bisa mencapai skor yang begitu sempurna. Yah, jika tidak seperti itu tidak akan menyenangkan. Saya ingin tahu berapa banyak yang bisa saya lewati. Oh, benar. Sebelum saya lupa, Anda harus selalu berada di tengah formasi. Siapapun yang keluar selangkah pun akan langsung didiskualifikasi, tambah Ervalis. Juga, siapapun yang mencoba untuk campur tangan dalam tes akan ditarik keluar dari majelis sama sekali. Belum lagi itu akan sia-sia karena kami akan membiarkan kandidat yang diganggu untuk mencobanya lagi dari awal. Ervalis kemudian mengambil daftar peserta sebelum memanggil yang pertama. LaFey Susunari, maju ke depan. LaFey keluar dari kerumunan dan melangkah ke tengah formasi. Siap, mulai. LaFey segera menggunakan energi surgawi dan kekuatan jiwanya untuk mengambil bola itu. Jelas, formasi di bawahnya mencoba mengganggu aliran energi surgawinya, yang harus dia tutupi dengan kekuatan jiwa. Baru saat itulah LaFey mengerti betapa sulitnya karena dia membutuhkan waktu hampir 10 detik hanya untuk berhasil melayangkan bola itu. Akhirnya, dia memegangnya dan mengirimkannya melalui dering pertama, hanya untuk menghalangi jalannya bolanya. Semua orang mengerti bahwa sinergi LaFey dari kedua energi terlalu kurang untuk tes ini. Tidak sampai 20 detik berlalu LaFey akhirnya melewati dering pertama. Dering berikutnya jelas berada di tempat lain, bergerak dengan kecepatan berbeda. LaFey mengendalikan bola sambil berusaha menjaga keseimbangan untuk melewatinya. Seperti yang bisa diduga, perbedaan jarak dan kecepatan membuat hidup LaFey semakin sulit. Meski begitu, tes tetap berjalan. Waktu telah habis. Begitu suara Ervalis bergema di seluruh ruangan, bola LaFey kembali dengan sendirinya ke tengah formasi. Ervalis mengangguk, melihat itu sebelum mengumumkan, LaFey Susunari, 4 cincin. Dia mendapat 400 poin ekstra. LaFey hanya bisa menghela nafas saat dia keluar dari formasi. Dia tahu mengapa dia dipanggil lebih dulu. Daftar Ervalis pada dasarnya mengikuti peringkat dari bawah ke atas. Dia memiliki skor terburuk di antara semua peserta, jadi dia yang pertama mencoba. Selanjutnya, Frost Yizimole, majulah. Benar saja, yang kedua dari yang terakhir dipanggil tepat setelahnya. Namun, Frost melakukannya lebih baik daripada LaFey. Dia membuat bolanya melewati 6 cincin sebelum waktunya habis. Seperti biasa, Ervalis mengumumkan. Frost Yizimole, 6 cincin. Dia mendapat 600 poin ekstra. Berikutnya, dan begitu saja, kompetisi berlanjut. Karena yang terakhir di peringkat memiliki masalah kekuatan jiwa dan kontrol, kebanyakan dari mereka tidak melewati lebih dari 8 dering. Tentu saja, ada pengecualian, tetapi itu tidak lebih jauh, dengan yang tertinggi mendapatkan 12 dering. Meskipun setiap pesaing hanya memiliki 1 menit dalam ujian, kita harus ingat bahwa ada lebih dari 4.400 dari mereka. Secara alami, tes terakhir ini membutuhkan banyak waktu hingga akhirnya mencapai peringkat yang lebih tinggi. Tidak sebelum 100 teratas dimulai, orang-orang memutuskan untuk benar-benar memperhatikan ujian. Sudah waktunya untuk menentukan siapa yang akan mengambil Divine Vein tingkat rendah perak untuk diri mereka sendiri.